Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa channel Kupas, kami hadir kembali di channel ini dalam rangka membahas tentang perkembangan terakhir di Palestina khususnya dan juga situasi regional pada umumnya. Bersama kami seperti biasa telah ada Ustadz Musa Al-Kazim. Bagaimana Ustadz kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Baik. Lama nggak jumpa juga? Iya, lama tidak podcast kita ya. Kan kita lama nggak jumpa juga? Iya. Baik para pemirsa sekalian, agresi atau serangan militer Israel di jalur Gaza telah berlangsung lebih dari 100 hari ya. 110 hari yang dampaknya sangat luar biasa. Lebih dari 23.000 warga Palestina di Gaza syahid, dan saya rasa mungkin kalau saya tidak salah lebih dari 10.000 diantaranya adalah anak-anak. Perkembangannya sudah sangat luar biasa, bukan dari sisi korban saja, tapi juga dari sisi militer, juga dari sisi politik, dan tentu saja juga dari kondisi kehidupan warga Palestina di Gaza. Kita akan membahasnya satu demi satu. Nah, pertama Israel di awal agresi itu atau di awal perang itu ingin menyatakan bahwa tujuan utama militer mereka itu adalah menghancurkan Hamas, totally. Terus yang kedua membebaskan sandera Israel yang diambil dari selatan Israel oleh Hamas ketika terjadi perlawanan pada tanggal 7 Oktober 2023 tahun lalu. Terus yang ketiga adalah mengembalikan ketertiban atau order di jalur Gaza. Nah, bagaimana menurut antum 3 objektif militer ini sejauh ini setelah 100 hari, apakah sudah tercapai atau belum? Ya, kalau kita lihat secara progres dari sejak 7 Oktober sampai sekarang, kita melihat bahwa Israel itu sendiri seperti kehilangan objektifnya. Karena dia tahu persis bahwa hampir semua objektif yang Anda sebutkan tadi, menghancurkan atau menghabisi Hamas, tidak terjadi. Karena per hari ini pun elemen-elemen atau kelompok-kelompok perlawanan tetap menunjukkan perlawanannya, aksinya. Objektif yang kedua juga tidak berhasil, karena selama 100 hari ini, setiap kali tawanan mau mereka ambil itu harus melalui negosiasi dan pertukaran tawanan. Artinya tidak ada yang bisa mereka lakukan secara sepihak. Dan yang ketiga pun pastinya sudah jelas makin jauh dari harapan, yaitu mengembalikan ketertiban di Gaza. Dan untuk yang pertama, bahkan saya bisa katakan bahwa untuk setiap warga Gaza yang gugur, itu akan lahir simpati terhadap Hamas, bukan antipati. Justru ini efek terbalik dari harapan atau strategi Israel pasca kejadian bulan Oktober tanggal 7 itu, 2023. Nah, kalau kita melihat tren ini, maka harapan Israel itu akan terlihat makin jauh dari kenyataan. Khususnya jika kita melihat kerusakan yang sudah ditimbulkan. Jadi tadi Anda menyebutkan 24.000 lebih
korban jiwa, ada 240.000 lebih rumah dan bangunan yang dihancurkan. Kemudian infrastruktur nyaris lumpuh atau bahkan lumpuh sudah sama sekali. Dan mereka menyatakan bahwa mereka menemukan tunnel-tunnel atau terowongan-terowongan bawah tanah baik dalam skala yang besar maupun kecil. Itu menunjukkan bahwa Israel tidak tahu lapangan sebenarnya. Mereka masuk dengan strategi bumi hangus, tetapi sebenarnya strategi itu akan backfire. Bukan hanya akan mensolidkan bangsa Palestina, tapi di dalam negeri juga kritik makin menguat. Jadi objektif militer atau tujuan militer Israel itu di dalam negeri Israel sendiri sudah semakin tidak populer dan semakin terlihat sebagai strategi bunuh diri yang ujungnya tidak jelas. Ya, keluarga-keluarga misalnya kita bisa lihat di media Israel sendiri, keluarga-keluarga tawanan itu umumnya ingin ini dihentikan aja. Jadi kembali kepada negosiasi. Minimal waktu periode awal di pertengahan Desember kemarin itu kan ada 240-an yang kembali kan. Sementara pihak Palestina sekitar ya kurang lebih segitu juga atau lebih banyak, lebih banyak 300 sekian gitu. Nah, intinya kan ada cara non militer yang bisa diharapkan dan sudah terbukti. Nah, ini keluarga-keluarga tawanan ini sekarang keluarga-keluarga yang disandra dari pihak Israel itu menginginkan itu saja, kembali kepada negosiasi, mediasi internasional. Kalau tidak salah waktu itu Palang Merah dan Hilal Ahmar itu yang memberi ya dengan broker dari Qatar yang intinya jalan ini harus ditempuh. Jadi popularitas dari serangan Israel terhadap Gaza itu juga di domestik juga tidak dapat sambutan. Itu artinya nasib politik Benjamin Netanyahu dan rezim ini secara keseluruhan itu juga di ujung tanduk. Mereka akan menemui kegagalan kan. Bahkan ada beberapa sandera yang justru tewas karena IDF sendiri, karena tentara Israel sendiri ya. Nah, di samping bahwa media Israel seperti Haaretz juga memunculkan laporan bahwa pada tanggal 7 Oktober itu ternyata banyak juga korban orang Israel yang dibunuh oleh IDF karena kepanikan ya. Karena mereka merasa itu bagian dari musuh, terus kemudian terjadi juga pembantaian atau friendly fires yang jumlah korbannya juga cukup banyak. Dan ini akan terus menjadi rangkaian masalah politik di dalam negeri Israel yang akan menyebabkan efektivitas strategi militer mereka melemah. Paham ya? Karena tidak mungkin ada suatu operasi militer tanpa dukungan publik. Operasi militer itu akan melemah. Ya, bagaimanapun militer itu kan butuh dukungan publik. Kalau dukungan publiknya melemah, operasi militernya akan semakin gak karu-karuan lah, kacau lah. Ya. Sebaliknya di Gaza, dukungan untuk perlawanan menguat karena tidak ada cara lain. Apalagi dalam banyak kasus bangsa Palestina dan juga sejumlah negara menemukan adanya keinginan Israel sebetulnya yang terselubung ya untuk mentransfer populasi dari wilayah utara ke arah Gaza, ke arah Rafah, ke arah perbatasan selatan. dengan ya selatan bahkan ke Sinai kita ke Sinai kan, ke arah perbatasan dengan Mesir. Dan itu tampaknya mungkin sepekan yang lalu itu kan terjadi ada semacam konflik antara polisi perbatasan Israel di daerah Rafah dengan polisi Mesir. Itu menunjukkan bahwa memang niat untuk menggiring yang dari utara ke selatan itu terjadi ya. Kan sekarang ada 300.000 yang sudah mengungsi ke wilayah sana itu. Wilayah yang relatif tidak terjadi pertempuran secara langsung ya. Tidak ada invasi darat gitu. Nah, ini membuat dukungan masyarakat rakyat Palestina terhadap perlawanan menguat. Karena mereka merasa ini urusan eksistensi mereka. Urusan bahwa memang Israel punya niat bukan hanya menghabisi Hamas seperti rencana mereka, tapi ya menghabisi bangsa Palestina.
meniadakan Gaza berarti. Itu kan lebih jauh lagi. Dan tentunya ini akan berefek kepada opini publik dunia. Dan sudah terbukti Pak Irman, bahwa dunia sekarang ini sudah mengisolasi Israel, Amerika, dan sekutu-sekutu barat lainnya seperti Inggris, Prancis. Semakin kecil lingkaran elit global yang mendukung Israel ini. Berarti tujuan perang secara fisik, secara objektif empiris tidak tercapai, secara diplomatik soft powernya juga nggak tercapai. Jadi hard powernya mereka tidak tercapai. Kalaupun hard powernya mereka punya ukuran-ukuran parameter sendiri yang menunjukkan bahwa mereka berhasil, tapi soft power ini tidak, atau opini dunia tidak berpihak kepada dia, ini nanti operasionalisasi atau eksekusinya juga akan mengalami banyak kendala. Apalagi kita tahu ada ICJ, ada gugatan-gugatan internasional dan lain sebagainya. Bahkan kabar terakhir dilaporkan bahwa Brigade Golani itu ditarik ya dari Gaza. Jadi sebenarnya kekuatan Hamas sama sekali tidak bisa dihancurkan secara total. Bahkan di utara perang pun masih perlawanan masih terjadi. Pertanyaan saya dari sisi kelompok perlawanan di Palestina, ada anggapan bahwa aksi mereka pada 7 Oktober 2023 itu telah membuat orang Palestina menderita, berkorban, telah membuat puluhan ribu orang syahid, telah membuat anak-anak menderita, anak-anak meninggal atau syahid begitu saja, perempuan segala macam, kondisi menjadi semakin sulit. Bahkan PBB mengatakan risiko kelaparan sangat besar di jalur Gaza karena Israel juga memblokade bantuan obat-obatan dan juga bantuan makanan. Nah ini menurut anggapan ini bahwa aksi kelompok perlawanan pada 7 Oktober 2023 itu tidak setimpal dengan dengan dampak yang dihadapi oleh penduduk sipil di jalur Gaza. Tidak worth it lah begitu. Iya. Kalau menurut saya begini, itu kan satu perspektif yang katakanlah antitesis ya. Tapi tesis kelompok-kelompok perlawanan di Palestina ketika itu adalah begini. Ketimbang kita menghadapi kematian yang perlahan-lahan, yang kita tahu pada akhirnya ini semua yang Anda sebutkan juga akan terjadi, tapi bukan pilihan kita. Gitu kan. Artinya ada blokade sudah 17 tahun. Sudah 17 tahun, ada isolasi, ada boikot, ada operasi-operasi penangkapan, pembunuhan, ada operasi drone, settlement di jalur ekspansi settlement di tepi barat, ekspansi settlement di sekitar Gaza sendiri yang disebut sebagai Gaza Enclave atau yang disebut sebagai bumper Gaza itu terus, dan mereka menghadapi apa yang disebut sebagai slow death ya. Ini kan sama seperti dokter nih bilang, ini ujung jari kaki kamu ada infeksi. Infeksinya akan menjalar, kamu tunggu aja infeksi itu menjalar atau amputasi. Sama aja itu opsinya. Buat Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan melakukan operasi 7 Oktober itu adalah operasi amputasi. Karena dia tahu Israel tidak ada yang bisa menekan, tidak turut kepada hukum internasional, tidak patuh kepada apapun, tidak mengenal batas, dan strateginya adalah strategi membunuh perlahan-lahan tanpa ada risiko bagi Israel. Ya kan? Nggak ada risikonya Israel melakukan. Dilaporkan penduduk Gaza itu sewaktu diblokade sebelum perang terakhir itu dibatasi dietnya, nutrisinya. Nah, berarti kan sebenarnya Israel kalau tanpa 7 Oktober boleh jadi dia akan memakan waktu 5 tahun lagi untuk sampai kepada apa yang dia lakukan saat ini, yaitu menggusur, mentransfer populasi, merusak segala infrastruktur. Itu mungkin butuh berapa waktu lagi. Kelompok-kelompok perlawanan tentu sudah paham itu strategi itu, ya kan? Mereka juga orang-orang yang kenal sama orang Israel. Itu contoh sederhana aja. Yahya Sinwar itu kan
belasan tahun di penjara Israel, bisa bahasa Israel, bisa bahasa Ibrani dengan baik, dia tahu psikologi masyarakat Israel, psikologi intelijen Israel, dia paham orang militer Israel, dia paham lah. Dia orang yang sekarang menjadi ketua Hamas itu menurut saya generasi yang akrab dengan politik Israel, strategi militer dan lain sebagainya. Dia memutuskan bahwa Israel itu harus merasakan sakit dan merasakan apa yang mereka rasakan selama bertahun-tahun ini, dan itu tidak bisa tidak ya harus dengan aksi militer. Sekiranya ada cara lain, mereka akan lakukan. Tapi cara lain yang ditempuh oleh Fatah telah membuktikan tidak ada sedikit pun orang, atau katakanlah pengaruh Hamas di tepi barat itu kan hampir nol. Semuanya kan Fatah. Tapi apa yang terjadi di tepi barat? Ya sama saja. Pemukiman-pemukiman berdiri terus, aksi-aksi penangkapan tanpa ada pengadilan berlangsung, aksi embargo berlangsung, mereka mau pergi ke Aqsa nggak boleh, checkpoint dilakukan, tembok-tembok dibangun. Loh, berarti ini sebetulnya bukan masalah antara Israel dengan Hamas, tapi masalah antara Israel dengan bangsa Palestina sebagai suatu bangsa secara keseluruhan, kan gitu. Jadi kelompok-kelompok perlawanan memilih jalan, oke deh, kita amputasi aja ini. Kita lihat setelah itu apa yang akan terjadi. Nah, ternyata Israel ya tahu juga itu kan, makanya dia opsinya ya itu bumi hangus saja. Namun demikian, seperti tadi saya sampaikan, bahwa aksi atau opsi bumi hangus ternyata juga tidak akan membawa dampak sebagaimana yang mereka rencanakan untuk membunuh perlahan-lahan. Justru sebaliknya, nanti akan kita bahas, bahwa gerakan Israel ini mengeskalasi tensi regional. Jadi ketegangan regional menjadi lebih luas. Sehingga kerugian bisa kemana-mana. Dan kalau kerugian ini kemana-mana, tentu sekutu yang selama ini pecah gesang dari Israel itu, katakan yang mati hidup untuk Israel, mulai berpikir loh, kerugian saya berapa kalau dukung cara-cara Israel ini. Satu itu. Juga dalam negerinya Pak. Dalam negerinya Pak, dalam negeri Israel sendiri, mereka yang biasa santai-santai pergi ke pantai, kerjaan jelas, ini tiba-tiba ada rudal masuk, ada misil masuk, ada pembunuhan. Bahkan ada laporan beberapa pekerjaan hilang ya gara-gara. Betul. Kebanyakan di sektor pariwisata dan juga transportasi. Israel mengalami masalah karena dia tidak bisa lagi lewat jalur Laut Merah, Babul Mandab ditutup, dan juga jangan lupa apa yang terjadi di utara Israel juga ya, dengan Libanon, dengan kelompok-kelompok perlawanan di Libanon Selatan. Itu juga menunjukkan bahwa Israel bukannya punya justru kayak membuka cakrawala, justru dia menutup diri. Jadi dia sekarang ini kekepung. Nah, ini artinya opsi yang diambil pada 7 Oktober itu adalah opsi yang sudah dipertimbangkan, baik buruk manfaat mudorotnya, sedemikian sehingga mereka harus ambil opsi itu. Karena opsi lain itu adalah perlahan-lahan dicekik. Nah, jangan lupa Pak Irman, Israel waktu itu atas inisiatif dari Amerika kan ingin menghilangkan isu Palestina itu dengan cara normalisasi. Abraham Accord ya. Abraham Accord, yaitu Deal of the Century atau perjanjian abad ini yang diinisiasi oleh Trump. Itu rencananya adalah bagaimana bangsa-bangsa Arab, negara-negara Arab, minimal rezim negara Arab, terutama yang besar-besar, yang kaya-kaya segala macam, tidak mau melihat konflik Israel dan Palestina sebagai bagian dari konflik Arab atau Islam dengan Israel, atau konflik Arab secara keseluruhan dengan Israel, tapi mempartisi konflik itu hanya urusan Hamas dengan Israel. Itu kan rencana sudah dibuat. Tadi itu paham. Mereka juga paham membaca peta geopolitiknya ya. Konstelasi ini kalau dibiarkan, berarti isu kita ini akan dikecilin. Terus rencana Israel untuk terus mencekik urat nadi dan kehidupan warga Gaza akan terus berjalan secara sistematis, terstruktur, masif gitu ya. Sementara opsinya apa? Opsi mereka ya harus menerima itu sebagai suatu kenyataan. Ini yang mungkin untuk menghindari itu penjalaran infeksi, normalisasi, infeksi dari pemukiman, infeksi dari penangkapan, pembunuhan lewat drone dan lain sebagainya, mereka putuskan untuk melakukan 7 Oktober. Jadi opsinya ada death by silence, death by aggression ya. Daripada death by silence lebih baik. Nah, dan ini menjustifikasi moral, Pak. Ada justifikasi moralnya.
ketika Anda diperlakukan secara tidak adil dan diam, Anda nggak punya hak untuk koar-koar, Andanya juga diam. Kan gitu. Tapi kalau Anda melawan, Anda punya hak untuk direkognisi sebagai korban dan terbukti. Terbuktinya apa? Ya buktinya sekarang ada gerakan internasional untuk pengadilan HAM. Coba kalau ini terjadi tanpa ada 7 Oktober kemarin, apa yang akan terjadi? Korban ribuan berjalan, tetap mati mereka. Tapi dalam 5 tahun dan tidak akan ada gugatan. Kenapa? Karena akan ada pertanyaan legal standingnya siapa? Siapa yang gugat? Apanya? Ini kan cuma proses normal aja. Nah gitu. Nah dengan membuat drama ini, Dia bisa dianggap sebagai proses kematian alamiah. kematian alamiah. Meskipun tentu aja ada disebabkan oleh kebijakan blokade ya. Betul, tapi kan akhirnya tidak ada suatu eskalasi dan amplifikasi isu. Nah, kalau dengan kasus 7 Oktober, dengan operasi 7 Oktober itu, ini kematian dalam jumlah besar itu tadi punya nilai moral untuk menggerakkan nurani berbagai negara, ya bukan nurani ya, hukum internasional lah, instrumen-instrumen hukum internasional untuk menyatakan ini ada genosida nih. Ya buktinya ini sekarang berjalan kan. Nah itu menurut saya justru ada justifikasi moralnya malah. Kalau tidak ada itu, bagaimana ada hukum internasional mau bergerak? Kadang-kadang saat justifikasi moral itu membuat orang-orang liberal barat itu mengatakan kita ini love life, sementara orang-orang Islam itu love death. Ya, problemnya bukan love death, tapi kan opsi lain adalah menunggu death yang bukan, atau kematian yang bukan kita pilih, tapi kematian yang ditimpakan kepada kita. Nah, itu yang tidak boleh. Secara zalim ya. Secara zalim kan. Jadi kita, semua orang pada akhirnya kan mati, tapi kan bukan mati yang ditimpakan kepada kita, tapi mati yang kita pilih. Nah, ini kan kematian yang dipilih. Ada pengorbanan pasti, sudah jelas, tapi ada hasil yang ingin diraih, yaitu justifikasi moral, solidaritas semua dunia loh ya, bukan hanya Palestina. Di sisi lain juga di dalam negeri Israel itu ada antipati kan akhirnya terhadap pemerintahnya yang menggunakan cara-cara begitu. Wah itu Anda bisa lihat di media mainstream maupun non mainstream bagaimana orang-orang Yahudi korban Holocaust itu, seperti misalnya Finkelstein, Daniel Levy ya, siapa lagi? Beberapa orang menyuarakan saya korban Holocaust, tapi saya sangat melihat bahwa rezim Netanyahu ini ya sama seperti Nazi gitu. Ini kan ungkapan-ungkapan ini kan luar biasa. Ini yang menurut saya akan memunculkan konsensus etika global tentang apa yang terjadi di Gaza ini. Ya, nah kalau kita bahas respon dunia atau di luar Palestina terhadap apa yang terjadi di Gaza, pertama kita melihat bahwa apa yang dipertontonkan oleh Israel itu sangat brutal, bahkan bukan hanya secara fisik tapi juga secara verbal. Itu intensi-intensi genosida, intensi-intensi pembumi hangusan, pembantaian itu disuarakan dengan sangat gamblang oleh bukan hanya oleh public figure tapi bahkan oleh pejabat-pejabat negara di televisi-televisi Israel. Betul. Dan oleh tentara-tentara. Iya, tentara-tentara dalam. Jadi ada. Berarti kan orang jadi tahu nih mocking ya, dalam melecehkan orang. Yang melecehkan, merendahkan dan memang mengekspresikan kebencian yang sangat kental berbau genosida dan rasisme gitu ya. Ini kan tersebar ke dunia. Nah, jadi orang akhirnya tahu, oh problemnya ini bukan politik berarti. Ini problemnya memang ada sekelompok orang yang punya cara berpikir ideologi rasis, supremasis yang berbahaya nih. Ya, dunia juga bisa melihat itu. Dan ini Pak Irman yang penting buat saya, ini buat saya luar biasa kali ini itu adalah bahwa protes-protes di negara-negara Eropa itu tidak digerakkan oleh umat Islam. Jadi ini sudah jadi isu etika global gitu, isu moral global. Bagaimana Afrika Selatan bukan negara Islam, bahkan penduduknya mayoritas bukan Muslim, dia yang bergerak. Itu menunjukkan apa?
solidaritas untuk umat manusia. Ini solidaritas kemanusiaan. Ini yang tidak bisa dihadapi oleh Israel. Kali ini dia tidak bisa lokalisir konflik ini hanya Arab versus Israel. Yang sebetulnya itu sangat zona nyamannya Israel selama puluhan tahun ini adalah dia melokalisasi konflik ini sebagai konflik Arab versus Israel, kan gitu. Bahkan dengan adanya Deal of the Century atau Abraham Accord, mereka ingin melokalisir lebih kecil lagi, spesifik lagi, bahwa ini adalah konflik antara Israel dengan Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan. Itu mau dilokalisir lagi. Ternyata ini pecah nih. Lokalitas ini jadi isu global dan dunia, baik di tataran masyarakat sipil bahkan negara, melihat ini ada persoalan yang tidak bisa dibiarkan. Ini genosida, data-datanya ada, terungkap, bukan sesuatu yang tertutup, dan baik dari segi tadi Anda bilang ekspresi-ekspresi genosidal. Ya, genosidal maupun data-data lapangan yang memperlihatkan aksi-aksi genosidalnya. Ya. Jadi ini bukan hanya ngomong, tapi aksinya juga seperti itu. Ya. Misalnya rumah sakit dibombardir tanpa peringatan, kemudian infrastruktur sipil dibombardir tanpa peringatan. Ada kasus di mana peringatan diberikan di titik A, ternyata pengebomannya di titik B, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah akumulatif, makanya mereka bisa ajukan itu ke Mahkamah Internasional karena mereka punya data yang cukup kuat. Nah, semua aksi-aksi brutal dan genosidal Israel itu kan didukung nih oleh elit-elit negara-negara Barat. Kita tahu beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB, bahkan yang paling shock sekalipun hanya memerintahkan dibukanya humanitarian aid, itu pun diveto oleh Amerika Serikat, Inggris. Lalu kita tahu Afrika Selatan, pengajuan Afrika Selatan ke International Court of Justice itu dilawan atau ditentang oleh Amerika Serikat, oleh Inggris, bahkan Jerman melakukan intervensi untuk membela Israel. Nah, menurut saya ingin menanyakan nih, pengaruh atau orang anak muda sekarang bilang vibes-nya nih. Vibes-nya ini kan elit-elit Barat ini selalu retorikanya itu kan hak asasi manusia. Terus peradaban Barat yang bebas, merdeka, menghargai hak asasi manusia, bahkan sampai kalau ada konflik atau ada perang lah dengan non Barat, mereka selalu bilang we do this to preserve our civilization. Bahkan Presiden Israel mengatakan perang dengan Hamas itu atau agresi mereka ke Gaza itu adalah untuk menjaga, mempertahankan nilai-nilai peradaban Barat. Dengan semua ini, masyarakat dunia apakah masih bisa menerima Barat sebagai the guardian of authority atau the authority of moral? Begini Pak Irman ya, saya harus jujur bahwa kita itu ketika bicara Barat atau Muslim, umat Islam atau apapun, kita harus memisahkan elit dan rezim-rezimnya dengan masyarakat. Itu harus kita pisahkan. Kita harus objektif bahwa kalau apa yang disampaikan oleh elit Barat itu tadi tidak merepresentasikan rakyatnya dan masyarakatnya. Terbukti mereka turun ke jalan dalam jumlah besar dan dukungan terhadap Palestina itu meluas di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat misalnya di London aja turunnya orang segitu banyaknya, itu karena masyarakatnya tidak merasa bahwa omongannya elit ini merepresentasikan nurani mereka lah, moralitas mereka, nilai mereka. Justru ini apakah vibes itu bisa membuat mereka ingin mengubah atau istilahnya ingin mengubah situasi dengan di dalam elit-elit mereka itu? Ya tergantung, itu kan kontestasi demokrasi. Apakah kelompok yang merasa tidak direpresentasikan ini mampu katakanlah menggulingkan atau mengganti rezim-rezim itu, ataupun masih banyak yang mendukung rezim-rezim itu, dalam setiap masyarakat beda-beda. Tapi pada akhirnya terlihat, tampak sekarang bahwa yang disebut Barat itu ternyata terbelah.
ada yang elitis dengan cara berpikir seperti itu. Tadi Anda sampaikan mendukung Israel dengan segala macam retorika kontradiktif mereka tentang HAM, demokrasi dan lain sebagainya. Tapi ada juga masyarakat yang sedang bergerak untuk melawan itu, untuk menyatakan bahwa mereka ini tidak merepresentasikan kita. Ini nanti kontestasi. Saya kira di dunia Islam juga begitu. Di masyarakat Arab misalnya ya, ada yang ingin berhubungan dengan Israel, tapi buktinya masyarakat Arab tidak mau. Buktinya mereka mendukung Palestina dan menunjukkan solidaritas yang nyata. Di level rakyat seperti itu, di mana-mana ya. Di level negara, nah ini beda. Nah di negara ini kan elitnya harusnya merepresentasikan rakyatnya, seharusnya. Misalnya contoh Pak Irman, di Indonesia, masyarakat Indonesia itu mendukung Palestina, udah pasti mayoritas itu begitu. Tidak mungkin melihat apa yang terjadi ini terus mendukung Israel. Apakah kemudian kebijakan-kebijakan Kemenlu merepresentasikan itu? Ya, dia merepresentasikan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa elit dan masyarakat punya sinkronisasi ya, punya sinkron. Di masyarakat Barat, di Amerika tidak begitu, di Inggris tidak begitu. Kenapa? Nah itu panjang ceritanya. Tapi kalau masyarakat Amerika itu memang tidak sadar politik luar negeri. Mereka umumnya orang-orang yang masyarakatnya itu, ini kan kajian-kajiannya banyak. Masyarakatnya itu kan masyarakat yang fokus urusan-urusan domestik. Ekonomi lah, itu pun ekonomi juga terbelah-belah. Di negara bagian ini urusannya ini, di negara bagian itu urusannya ini. Jadi karena negara federal ya, jadi tidak prioritas urusan luar negeri ini, politik luar negeri ini mungkin prioritas sangat rendah. Nah, tapi apa yang terjadi di Israel dan apa yang terlihat di media oleh mereka ini, khususnya sekarang ada media sosial yang tidak bisa dikontrol, itulah yang akhirnya menyebabkan mereka kemudian menyatakan solidaritas terhadap bangsa Palestina dan itu menguat. Dan saya kira itu panjang ceritanya di Amerika sekarang antara mereka yang anti Zionis itu ekspresif, bahkan orang Yahudi sendiri ya. Jadi masyarakat Yahudi Amerika itu juga sudah menyatakan bahwa Zionisme itu tidak mewakili kita. Kita ini agama, Zionisme itu ideologi rasis, ideologi yang bersifat supremasis dan seterusnya. Ya, tapi sayangnya Kongres Amerika mengesahkan undang-undang yang menyamakan antisemitisme dengan anti-Zionisme. Ya, itu kan makanya saya bilang elitnya. Jadi kita artinya makin ekspresi orang-orang Amerika makin dibatasi sebenarnya. Iya, tapi pada akhirnya Pak Irman, di mana-mana di dunia ini masyarakat itu bisa bergerak dengan nilai-nilai tertentu yang berbeda dengan yang yang disampaikan, diekspresikan oleh elitnya. Nah, ini kontestasi akan terus terjadi. Dan pemicu 7 Oktober dan apa yang terjadi di Palestina bisa memperkuat kontestasi untuk pihak yang sedang berjuang mengalahkan elit-elit mereka sendiri di tempat macam-macam itu. Saya kira itu bisa ada efeknya. Apalagi nanti kalau ekonomi tidak sesuai dengan harapan, itu tambah kuat lagi. Nah, gitu. Itu biarin aja. Itu kita menurut saya kan enggak. Ini cuma saya ingin mengatakan bahwa kita itu melihat Barat itu harus memisahkan tetap harus antara elit. Mereka bukan monolitik satu blok begitu. Enggak. Seperti kita bicara tentang Arab. Ya, Arab itu ada rezim yang juga Zionisnya sama-sama Israel, tapi juga ada masyarakat Arab yang solidaritas terhadap Palestinanya tidak bisa diragukan gitu. Jadi ini kita jangan melihat monolitik ya monolitik gitu. Di setiap komunitas tuh ada elit, elitnya pun tidak sama. Itu satu lah, itu variasi lain lagi ya. Masyarakatnya juga beragam, di mana-mana itu begitu ya. Kadang-kadang orang ini kalau propaganda, orang-orang yang latar belakangnya itu tidak terlalu ilmiah, itu kan ingin melihat apa-apa itu simplistik, monolitik, satu blok, ya wis ini. Jadi kalau kamu kritik Arab, ya berarti kamu kritik semua yang berbau Arab, ya apapun itu. Nanti dipertanyakan, berarti Al-Quran kamu gak suka. Jadi terlalu melebar gitu. Tapi kalau ilmiah kita harus pilah-pilah gitu. Jadi satu-satu kita bicara tentang masing-masing titik masalah. Nah, Barat itu menurut saya untuk solidaritas terhadap Palestina itu terlihat ada
ada masyarakatnya ya. Masyarakatnya, ya masyarakatnya itu terlihat. Bukan camp politik bukan elit politik. Bukan dari elit politik, itu terlihat kan. Minimal kita lihat dengan mata kepala kita ya. Perkara apakah mereka mampu menjadikan itu sebagai suatu gerakan yang bisa mengubah kebijakan dan lain sebagainya, itu tergantung kontestasi di wilayah masing-masing. Tapi ada gitu. Dan ini harus kita apresiasi bahwa kemanusiaan itu ada. Kita juga bukan mengatakan ada kemanusiaan barat, ada kemanusiaan timur. Nggak, semua manusia sebenarnya sama, punya perasaan yang sama, empati, simpati, dan seterusnya. Ya, Israel sampai hari ini masih menerasikan mereka sebagai korban. Ya. Jadi 7 Oktober itu digambarkan sebagai aksi Holocaust yang dilakukan oleh the neo-Nazi ini Hamas. Bahkan Hamas disamakan dengan Nazi, dengan ISIS. Sebenarnya secara saya ingin tahu secara mungkin filosofis atau mungkin psikologis, kenapa sih orang selalu merasa atau Zionisme ini selalu merasa kami ini korban yang paling menderita di dunia? Ya itu kan argumen orang yang lemah, Pak. Ya, argumen orang yang ingin menjadikan tragedi itu kan namanya victimhood. Jadi merasa selalu sebagai korban. Untuk menjustifikasi apapun yang dia lakukan sebagai korban itu halal. Itu sangat umum. Dan itu memang ya moralitas rendah. Kalau memang bisa disebut moralitas, padahal itu sebetulnya bukan moralitas. Tapi kalau itu mau disebut sebagai cara orang mengekspresikan moralitasnya, nilainya itu paling rendahnya, sama seperti orang bilang begini, saya kelaparan maka itu saya curi. Ya, tunggu dulu. Ya, kan? Pencurian itu tidak menghilangkan kelaparan, dan juga sebab musabab kelaparanmu nggak akan hilang dengan pencurianmu, bahkan ada korban dari ada korban lain. Jadi itu ya standar moral yang ya kacau. Ya kalau mau disebut ada pun rendah, tapi ya kacau. Karena akan menciptakan kerusakan yang lebih besar. Nah, Israel menjadikan Holocaust sebagai dasar dia melakukan perbuatan brutal, agresi selama mulai dari 1948 itu, menurut saya itu adalah cara mereka ingin menghalalkan. Dan mereka tahu gitu loh. Nggak ada argumen lain. Nggak ada alasan lain gitu. Ya mereka harus pakai kartu Holocaust ini untuk menjustifikasi perbuatan dia yang sudah diakui oleh dunia sebagai perbuatan yang melanggar hukum-hukum internasional, hak-hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Lah kalau pakai standar HAM atau hukum internasional, ya sudah pasti mereka harus masuk ke penjara semua itu elit Israel kan. Tapi dia cegat itu dengan Holocaust ini. Jadi peristiwa yang sudah terjadi dan sudah ada pengadilannya, sudah ada case close lah ya. Itu kasus kan sudah ditutup. Sudah ada semua konsekuensi dari Holocaust itu. Perang dunia sudah berakhir, kemenangan sudah di sana sini. Yahudi juga sudah punya. Ada pengadilan militernya juga. Ada dulu di Nuremberg ya. Iya, semuanya sudah tuntas gitu loh. Masalah yang sudah tuntas artinya korban-korban juga sudah direstorasi. Dan korban mereka yang sekarang ini itu sama sekali tidak ada hubungannya. Nah, itu makanya saya bilang. Terus korban-korban Holocaust itu kan sudah banyak yang direstorasi, ada yang dapat kompensasi ini, kompensasi. Wah, itu sudah selesai sebetulnya. Tapi kenapa itu dipakai? Ya itu tadi. Ini cara mereka berkedok untuk bisa membantai dan melaksanakan ideologi mereka yang intinya adalah ingin nggak ada bangsa Palestina, nggak ada Palestina, dan mereka yang menguasai wilayah itu. Itu juga menunjukkan kelemahan karakter nggak sih? Iyalah, menunjukkan kelemahan karakter, kelemahan kekacauan berpikir, kekacauan moral yang menurut saya itu mereka pakai elit. Israel ini sekarang pakai itu untuk mengelabui masyarakatnya sendiri gitu, biar confused kan, mereka jadi bingung kan. Ini ada Holocaust di sini, tapi Anda kok melakukan Holocaust juga di sini nih. Nah, Holocaust yang lama ini yang dikobarkan. Ini yang menurut saya terus dihidupkan. Nah, itu yang
ya pada akhirnya menurut saya akal sehat akan menang ya. Pada akhirnya dunia akan melihat, wah ini yang mana yang logis, mana yang... iya, pada akhirnya orang akan melihat ini nggak ada nalarnya ini kalau ini masalah sudah selesai kok. Sudah selesai, sudah direstorasi, sudah semua korbannya sudah mendapatkan haknya, bahkan negara didirikan di tempat yang nggak ada hubungannya dengan Holocaust pun sudah terjadi selama 75 tahun ya, atau 70 berapa? Ya. Iya, 75 tahun. Ya, itu kan artinya, dan sudah ada settlement, itu kan sudah jadi artinya satu kasus yang sudah selesai dipakai alat untuk menciptakan kasus yang jumlahnya yang mana korbannya nggak ada kaitan. Nggak ada kaitannya sama dengan apa yang Holocaust. terjadi di Jerman waktu itu kan gitu. Ada sisi lain yang menurut saya juga menarik untuk dibicarakan, itu adalah di mana yang muncul membela Palestina ini adalah, meskipun sebenarnya bukan kejutan, bukan surprise, tapi menurut saya membuka mata sebagian orang siapa yang benar-benar membela Palestina. Kita tahu di Lebanon ada Hizbullah, ini saya langsung ngomong aja, Syiah. Ya. Di Yaman ada Ansarullah, Syiah juga, Zaidi ya. Zaidiyah. Lalu tentu saja kita tidak bisa menafikan Iran ya, karena Iran juga mengalami ancaman dan juga bahkan serangan di Kerman waktu itu, yang tentu saja kalau menurut saya bisa jadi ada kaitan dengan kasus di kekerasan atau agresi militer Israel atau dukungan Iran terhadap Palestina. Ini kan orang melihat, loh kok orang-orang ini yang membela Palestina? Mana misalkan negara-negara Arab atau kelompok-kelompok militan yang kemarin-kemarin itu muncul gitu. Gimana menurut? Iya, jadi kalau menurut saya ini kan memang Timur Tengah ini kan sudah penuh dengan kontradiksi, ya kan? Kontradiksi yang sudah lama, dan kontradiksi ini kan dipupuk, dijadikan alat suatu saat akan dipakai lagi taktik adu domba itu. Tapi kenyataannya ketika terlepas dari kontradiksi-kontradiksi yang ada, ternyata ada yang memiliki nasib yang sama. Kesamaan nasib itu akan terbentuk, ya. Sama seperti kita di Indonesia, Pak Irman. 350 tahun terlepas akurat tidaknya itu penjajahan mengakibatkan kita dan orang-orang yang secara agama, suku, bahasa, wilayah berbeda-beda punya kesatuan persatuan itu. Terbentuknya memang lama. Maksudnya itu membentuk identitas. Ya, membentuk identitas baru, membentuk kesamaan nasib gitu ya. Sense of belonging yang menepis kontradiksi-kontradiksi yang ada itu. Akan menepis urusan Sunni, Syiah, Islam, non-Muslim, itu akan Arab, non-Arab, itu akan nanti lama-lama tertepis karena merasa kita senasib ya. Kita sama-sama dihajar sama kelompok ini, kita sama-sama ditolimi oleh kelompok ini, disakiti oleh mereka, dan ini yang akan menguat. Kalau menurut saya itu. Namun demikian, seperti yang saya tadi bilang, di sisi lain yang penjajah itu akan selalu menciptakan kontradiksi atau mengamplifikasi kontradiksi itu dengan menciptakan insiden-insiden, dan itu akan terus dilakukan. Seperti misalnya apa yang terjadi di Iran terakhir ini ya, ketika Iran menembak sejumlah kelompok ya bersenjata jundul teror ya, jundul adl atau apa itu di Balochistan. Nah, ini sekarang kan ada reaksi dari Pakistan. Ini kan mau diciptakan nanti konfliknya ini jadi konflik, bukan konflik dengan penjajah atau dengan kekuatan Israel, tapi konflik internal Islam ya dan negara bertetangga. Ini kan harapannya adalah menaburi borok lama itu dengan garam, yaitu yang sudah ada sebetulnya. Jadi nanti juga Iran beberapa hari yang lalu menyerang misalnya kelompok Kurdi yang di Erbil, yang berafiliasi dengan Mossad dan dianggap sebagai markas besar Mossad yang mengoperasikan aksi-aksi teror di dalam Iran. Nah, itu nanti diciptakan kontradiksi antara bangsa Persia dengan Kurdi. Ya. Tapi
secara pemandangan panoramiknya adalah tetap kesamaan nasib dan identitas baru kelompok yang tertindas versus kelompok yang menindas, itu yang akan major theme, tema utamanya itu yang akan, menurut saya, yang akan menguat gitu. Nah, dengan apa? Dengan orang-orang di masyarakat lah ya, di masyarakat Timur Tengah ekspresikan solidaritas kepada Yaman yang mereka beda madhab, yang semula mereka benci dan sekarang ada ekspresi terhadap Hizbullah yang mereka beda madhab, mereka ekspresikan solidaritas ketika Hizbullah ikut membantu Hamas dan seterusnya. Saya kira itu yang akan lebih kuat. Jadi meskipun kontradiksi-kontradiksi itu pasti aja akan terus kontradiksi itu dipicu ya. Ya diamplifikasi karena sudah ada kan. Bibitnya itu kan sudah tersedia, Pak. Itu sudah lama itu dalam konteks Timur Tengah ya. Apa ya? Konflik-konflik etnik, konflik-konflik sektarian itu kan sudah memang begitu ya dari beberapa waktu yang lalu. Jadi akan dipakai lah itu. Kalau menurut saya itu udah taktik lama yang masih efektif sampai sekarang. Bahwa itu akan terus dihidupkan, diprovokasi lagi dan diciptakan kondisi di mana konflik itu alih-alih antara masyarakat yang tertindas dengan elit penindas, tapi alih-alih itu ya masyarakat yang tertindas itu konflik sendiri. Ya, oleh yang menindas itu diciptakan dan itu menurut saya insiden-insiden terakhir itu arahnya ke situ. Nah, baik, sekarang khusus soal kelompok Ansarullah di Yaman yang mengejutkan mungkin ya, ini unsur supresnya dari agresi militer Israel di Gaza itu, mereka mungkin orang mengatakan ini kelompok Ansarullah, orang mengatakan ini Yaman. Jadi kalau ini sebagai Yaman, artinya mereka adalah satu-satunya negara, kalau kita tidak mempertimbangkan Hizbullah sebagai representasi Libanon gitu ya. Jadi ini satu-satunya negara yang bukan representasi Libanon. Jadi ini Hizbullah nih. Kalau ini orang bilang Ansarullah, ini ada yang bilang Yaman yang melakukan. Jadi kalau memang Yaman yang melakukan, ini berarti satu-satunya negara yang melakukan kewajibannya dalam UN Charter, yaitu to protect the peace and kedamaian dan keamanan, security, dengan membela Palestina, memblokade Red Sea Laut Merah, dan juga bahkan menembakkan peluru kendali beberapa kali ke Israel ya. Nah, apakah bisa disebut ini Yaman? Kontrol Ansarullah seberapa besar di kontrol politik tentu saja, secara de facto seberapa besar di Yaman, dan bagaimana dengan konflik yang terakhir yang sering kita bicarakan dengan Saudi? Secara de facto Ansarullah itu adalah pemerintah yang sekarang efektif beroperasi di Yaman secara de facto. Karena mereka adalah kelompok yang paling kuat. Dan militer itu praktis di bawah mereka, ya kan? Kemudian ekonomi juga di bawah mereka, infrastruktur juga di bawah mereka, pelabuhan-pelabuhan juga mereka kuasai. Jadi ya praktis yang mengontrol pemerintahan Yaman itu adalah secara de facto adalah kelompok Ansarullah ini. Dan maka itu kalau Anda lihat dalam statement-statement militer yang sering kita dengar dari militer Yaman itu kan selalu menyebut Yahya Sari itu kan selalu menyebut atas instruksi dari pemimpin As-Sayyidul Qaid kan gitu. Yang disebut adalah Abdul Malik ini, Abdul Malik Al-Houthi ini ya, pemimpin Ansarullah kan gitu. Bahwa dia menempatkan Abdul Malik ini seperti pemimpinnya. Nah, itu kan jelas dalam statement-statementnya kan ada. Dan juga representasi politiknya ya, yang tampil di media, yang diwawancara ya orang-orang Houthi, ya kan, Muhammad Al-Houthi ini orang-orang yang komandonya, garis komandonya ya ke Abdul Malik itu. Dan mereka merepresentasikan negara. Karena praktis sekarang mereka ada di ibu kota, semua kantor-kantor pemerintahan ya mereka, kemudian mereka juga paling
memiliki kemampuan mobilisasi logistik, mereka juga mampu mengoperasikan birokrasi, gaji-gaji dan lain sebagainya ya dari mereka. Nah itu. Nah, tetapi Yaman ini unik Pak Irman. Karena juga masyarakat Yaman kan masyarakat yang tribal ya. Masyarakat yang sangat kuat dalam kinship-nya, kekerabatannya. Nah, yang menarik juga kelompok Houthi ini juga kelompok yang sudah punya pengalaman berkuasa di Yaman sejak Imamah Zaidiyah ya itu ada 1000 tahunan yang lalu. Dan mereka sudah punya jalinan-jalinan kekerabatan dengan hampir seluruh kabilah-kabilah besar di Yaman. Nah, bahkan kalau kita lihat misalnya jajaran perwira di militer ataupun menteri-menteri dalam kabinet itu mereka orang-orang yang sudah punya kekerabatan dengan kelompok Houthi ini. Jadi mereka sudah apa ini bisa disebut sebab atau salah satu faktor bagaimana Al-Houthi ini sekarang bisa istilahnya mempersatukan Yaman gitu. Ya, dan tidak ada lagi yang bisa melakukan itu kecuali kelompok ini, kecuali Al-Houthi ini. Dan itu mengapa kita harus pisahkan. Jadi gini, secara historis kan yang disebut Yaman itu kan Yaman Utara. Secara historis ya. Kita bicara adanya Republik Yaman. Itu Yaman Utara itulah Yaman yang sebenarnya yang disebut dalam hadis-hadis itu apa itu ya Yaman Utara yang terdiri atas gunung-gunung itu. Bahkan secara historis kan ceritanya suku-suku di Yaman ini pada masa Nabi itu ya Al-Hamdan, suku Himyar, suku Qahtan, segala macam suku-suku Arab itu mereka kan mendapatkan undangan dari Nabi untuk masuk Islam. Kemudian mereka minta untuk diutus orang, kan begitu. Kemudian Nabi mengutus Khalid Al-Walid ke sana. Khalid Al-Walid ke sana, mereka bilang kita nggak mau orang yang begini, kita mau orang yang sebenarnya yang kamu utus gitu. Maka akhirnya Rasulullah mengutus Imam Ali. Sampai di sana mereka semua menerima. Nah, ini yang kita mau kan gitu. Artinya hubungan antara suku-suku Yaman Utara ini dengan Rasulullah itu melalui jalur Imam Ali. Makanya mereka sangat patuh kepada keluarga Sayyid Al-Houthi ini kan dari keturunan Nabi tapi jalur Imam Hasan kan. Mereka merasa bahwa mereka punya ikatan emosional dan historis dan religius juga dengan Nabi melalui Ali ini tadi, melalui Imam Ali dari jalur Imam Hasan dan turunannya yang sampai sekarang disebut sebagai Al-Houthi. Nah, kemudian Yaman Utara itu berkembang dalam berbagai periode dan terus akhirnya sementara Hadramut Selatan itu terpecah-pecah dalam berbagai dinasti silih berganti, ada dinasti Rasuli, ada dinasti Yafi, ada dinasti Al-Qatiri, dinasti berganti-ganti, ini tetap utuh. Yang utara ini utuh, makanya pengaruh utara terhadap Yaman Selatan sangat kuat. Bahkan dalam banyak kejadian ketika mau ada pemberontakan dari selatan, meskipun jangan salah, selatan itu secara geografis jauh lebih luas ya, tapi nggak pernah bisa mengalahkan orang-orang gunung ini, Man. Ini menarik sebetulnya itu kalau kita kaji secara antropologis menarik ya. Ini orang-orang gunung, ini orang-orang pesisir, ya orang lembah dan pesisir. Lembah dan pesisir itu kan cair, dinamis, keluar, diaspora, keliling dunia. Ya mereka menyebarkan Islam di Afrika, India, Asia Tenggara. Itu kan yang disebut habaib itu kan dari Hadramut. Sementara orang-orang yang di utara ini enggak. Ini orang gunung, dia di situ sudah. Dari dulu di situ, tidak pernah kemana-mana, tidak menyebarkan apa-apa. Karena itu Zaidiyah kan tidak menyebar kemana-mana. Sementara yang di Hadramut ini kan menyebar ke seluruh dunia Islam. Diaspora ya. Nah bedanya apa? Kalau yang di Hadramut itu mengambil jalan tasawuf, sufisme, mereka mematahkan pedang, mereka anti konflik dan jalan hidupnya adalah jalan hidup sufi lah, gitu ya. Tidak berpolitik, tidak masuk dalam konflik-konflik dengan sekitarnya. Bahkan seringkali dijadikan sebagai mediator konflik inter maupun intratribal di selatan, ya di Hadramut. Sebaliknya yang di utara nggak pernah tidak selalu bawa senjata, selalu memimpin. Jadi karakteristiknya memang beda ini.
Jadi berarti yang di laki-laki Yaman tuh hanya di utara. Ya pastinya di utara itu jadi gini, tradisi senjata di utara pastinya lebih kencang dan tidak pernah pimpinannya yang Sayyid ini kan Sayyid juga, yang di Selatan. Habib ini kan selatan ini Sayyid juga. Mereka sudah mematahkan pedang. Militer sudah dianggap bahkan dikecam ya dalam buku-buku ya. Dalam buku-buku Sayyid Hadromi itu dikecam kalau bawa senjata. Ada kecaman-kecamannya dalam ajaran-ajaran Thariqah Alawiyah. Tapi di utara tidak. Mereka yang memimpin, yang melakukan revolusi. Jadi ideologinya Zaidi itu apa? Siapapun Sayyid yang memimpin revolusi dan gerakan, dialah pemimpin. Beda dengan Syiah Ithna Asyariyah, kan pemimpinnya jelas. 12. Ini enggak. Siapa saja dari keturunan Nabi yang bergerak melawan kezaliman dan memimpin, dialah pemimpin. Dia secara de facto menjadi pemimpin. Jadi ideologinya sangat revolusioner. Makanya tidak pernah lepas dari senjata. Tidak pernah lepas dari kekuasaan. Tidak pernah termarginalisasi dalam pengertian. Meskipun pasca munculnya Republik kan ada upaya untuk memarginalisasi mereka selama kurang lebih 70 tahun. Juga ketika komunis habis itu, setelah itu Ali Abdullah Saleh yang meskipun juga seorang Zaidi dari utara, tapi dia berkonspirasi dengan Saudi untuk menggempur Sa'da ya. Jadi Sa'da ini adalah basis utamanya Ansarullah dan Houthi kan. Digempur, terjadi pertempuran dari mulai 2004 sampai terakhir perang langsung Saudi sendiri turun. 2015 turun. Semua itu tidak mengubah konstelasi karena bahkan makin kuat. Bahkan makin kuat. Kenapa? Karena pengalaman mereka lama gitu. Dan menurut saya dan itu juga kinship tadi yang sangat kuat. Kekerabatan mereka dengan kabilah-kabilah itu sudah sangat kuat gitu. Apalagi ini memang orang gunung, Pak Irwan. Jadi saya baca memang orang gunung tuh beda. Mereka emang nggak ekspansi, tapi jangan pernah sok mau ngerebut wilayah gunung deh. Itu kira-kira ya. Itu kira-kira mirip sama orang Afghanistan itu, ya kan? Mereka kan di pegunungan tuh. Jadi Anda orang pegunungan ini relatif bisa aman dari ekspansi mereka. Tapi jangan main-main untuk masuk ke wilayah mereka. Ini istilahnya itu bunuh diri aja. Karena terbukti dari mulai Portugal yang pertama kali masuk ke wilayah Southern Arabia ya. Portugal ini kan masuk ke Aden tuh ya, sekitar 1400-an. Nggak pernah bisa masuk ke Son'a, nggak bisa. Ini tetap tidak tercover. Mereka masuknya ke Hadramut. Begitu juga penjajah selanjutnya Inggris, nggak bisa juga nembus itu. Artinya wilayah ini relatif aman dari penjajahan. Utsmani, sorry. Sebelum Portugal, Utsmani, ya, dinasti Utsmani mau coba ke sana, gagal. Portugal gagal, Inggris gagal. Karena memang wilayahnya kan di gunung-gunung. Mereka kan nggak turun. Gitu. Mereka ya bertahan. Dan Amerika sekarang Inggris membombardir, gimana menurut? Ya, pengalaman mereka di Afghanistan gimana gunung dibombardir ya. Gunung-gunung itu kan bukan gunung yang itu gunung batu, bukan gunung kayak di sini ya. Gunung pasir seperti itu. Jadi itu tidak akan mendeter ya, apa membuat takut. Wah, jauh. Dan kita bisa lihat gitu loh, setiap kali ada pemboman ke Yaman Utara, setiap Jumat jumlah yang turun jutaan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa mereka memang sudah kayak satu. Lah kalau kita mau bilang monolitik masih mungkin ini. Ini blok ini memang ini. Ini udah blok yang dia kuat gitu loh. Ikatannya dia tidak cair. Beda banget dengan kasus di Hadramut, itu cair sekali. Ini enggak, ini memang dia solid gitu. Dia seperti blok komunal yang solid. Makanya Pak Irman, sebenarnya investasi Saudi sekiranya lebih bijak ya di Yaman Utara itu, itu hasilnya jauh lebih bagus sebetulnya menurut saya. Tapi ya memang sudah destruktif, akhirnya dia mau pecahin blok ini kan nggak berhasil. Karena makanya Ali Abdullah Saleh yang sebetulnya adalah orang Zaidi, Muhsin Al-Ahmar yang sebenarnya adalah orang Zaidi, kan diwahabikan oleh Saudi. Wah, bekerja keras, pokoknya pemerintahan dibiayai, difasilitasi supaya Zaidi itu hilang. Nah, bagaimana Zaidi itu sudah ada di situ ribuan tahun, sudah historis. Bahkan menurut Anda tadi pernah menjadi penguasa Yaman ya? Bukan pernah, ya 1000 tahun itu berkuasa.
Dan artinya apa? Ini kan ahistoris ya, langkah yang tidak ada gunanya gitu investasi besar itu, dan akhirnya berbalik sekarang kan. Terus kaitannya dengan Israel tuh ideologi mereka seperti apa, Ustaz? Zaidi ini lebih revolusioner daripada Iran, yang akidahnya ya, secara teologi. Kalau bicara teologi, Syiah Zaidiyah lebih revolusioner. Tapi Syiah Zaidiyah itu lebih dekat dengan Syafi'iyah dalam fikih. Jadi dalam teologi mereka revolusioner, tapi dalam fikih mereka dekat dengan Syafi'i. Jadi jangkarnya ke dalam Ahlus Sunnah ada. Bahkan buku-buku ulama Zaidi itu yang dari Sana'a itu sampai sekarang masih dibaca di kalangan pesantren-pesantren NU itu. Ya, maksud saya slogan-slogan Al-Mautu li Israel, Al-Mautu li Amerika itu memang baru atau sudah ada sejak lama? Kalau istilah Al-Mautu mungkin baru, tapi racikan dasarnya itu sudah ada di situ, di dalam ideologi Zaidiyah itu. Zaidiyah memang kan Imam Zaid itu sendiri, Imam Zaid yang dijadikan sebagai pemimpin itu kan karena memberontak dia dijadikan imam. Memberontak terhadap kekuasaan Bani Abbas ketika itu kan. Bani Umayyah ketika itu. Nah ini kan, dan dia beserta keluarganya kemudian dibantai dan disalib dan seterusnya, itu panjang ceritanya. Tapi intinya adalah mereka ideologinya sangat revolusioner. Bukan datang dicangkok dari ideologi Iran, enggak sama sekali. Ini bahkan lebih revolusioner. Ya, orang nyangkanya ada Al-Mautu li Israel, mereka itu nyangkanya Iran. Enggak ya. Itu memang ada. Mereka itu sudah ada dalam teologi mereka ya. Dalam teologi mereka, kan mereka itu teologi perlawanan, pembebasan lah ya. Yang bahkan teologi itu dikaitkan dengan aksi-aksi politik, bukan dengan teks seperti dalam Itsna Asyariyah. Kalau Itsna Asyariyah itu kan imam itu teks, sekian jumlahnya sudah terbatas. Kalau dalam Zaidiyah enggak. Tapi dalam Itsna Asyariyah fikihnya Ja'fari, sementara dalam Zaidiyah fikihnya itu ada unsur-unsur Ja'fari, ada unsur-unsur Syafi'i. Jadi dekat dia dengan Syafi'iyah. Makanya buku-buku mereka juga dibaca oleh kalangan Ahlus Sunnah Syafi'i, terutama di wilayah Asia Tenggara maupun di banyaklah negara juga. Jadi buku-buku ulama Zaidi itu akhirnya dipakai. Dan juga mereka ahli-ahli dalam bidang adab, balaghah, yang juga dipakai gitu buku-bukunya. Oke. Baik, Ustaz, terima kasih. Demikian para pemirsa sekalian, pembahasan kita banyak tema yang kita bahas. Saya tidak mungkin menyimpulkan satu demi satu, tapi demikianlah yang kami bahas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.